Hai teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja ya. Terima kasih untuk malam ini karena sudah mampir lagi ke channel aku. Dan malam ini aku akan membahas beberapa tempat yang ada di Jawa Timur yang masih terkenal dengan kemisteriusannya. Sebelum aku ke pembahasan, jangan lupa support aku dengan cara like, comment, and subscribe, oke? Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak jantung bumi, atau dengan kata lain, Jawa Timur masih cukup memiliki banyak hutan di daerah-daerah tertentu. Namun tidak jarang juga hal tersebut membawa beberapa kemisteriusannya. Di mana itu? Check it out. Yang pertama, Alas Purwo. Siapa yang belum pernah mendengar Alas Purwo? Bagi kalian semua, pasti sudah banyak yang mengetahui dan pasti akan tersirat sesuatu di benak kalian ketika Alas Purwo diucapkan. Seperti aku sendiri, ketika aku mendengar kata Alas Purwo, aku selalu tertuju pada kisah-kisah dan misteri yang pernah ada. Selain dikenal sebagai cagar alam dan berbagai panorama yang indah, Alas Purwo pun juga menjadi salah satu tempat misteri terbesar di Indonesia yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Bahkan misterinya makin bertambah dengan fakta-fakta ngeri tentang tempat tersebut. Misalnya saja seperti beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ada mitos bisa masuk belum tentu bisa keluar. Jika ada cerita yang paling identik tentang Alas Purwo, hal tersebut tidak lain adalah rumor soal orang-orang yang menghilang di sana. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang penasaran dan masuk ke dalam Alas Purwo, tetapi mereka tidak bisa keluar. Bahkan jika orang tersebut meninggal di dalam sana, jasadnya pun sulit untuk ditemukan. Ada alasan kenapa orang tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Salah satunya adalah lantaran orang-orang tersebut memiliki niatan yang jahat dan memiliki hati yang kotor. Orang-orang percaya bahwa jika dua hal tersebut dibawa masuk ke dalam hutan, kemungkinan mereka tidak dapat keluar dari Alas Purwo. Dari sini, apakah kalian berani untuk mencoba? Yang kedua, tempatnya para pelajar ilmu gaib. Tak hanya kental dengan rumor orang menghilang di dalam Alas Purwo, tempat ini juga identik dengan ilmu gaib. Tepatnya, tempat ini sering digunakan untuk belajar ilmu gaib. Ada banyak sumber yang mengonfirmasikan hal ini. Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyaknya gua-gua yang ternyata selalu meninggalkan jejak manusia. Nggak begitu jelas sih soal rincian ilmu-ilmu yang dipelajari di sana. Tapi rumornya, orang yang sudah selesai belajar dari Alas Purwo, maka ia akan keluar menjadi orang yang sakti mandraguna. Mungkin kalian yang ingin mencoba ilmu gaib, silahkan datang ke sana. Tapi hal ini lebih baik jangan ditiru. Yang ketiga, Alas Purwo menjadi tempat kesukaan Bung Karno. Selain terkenal dengan cerita mistisnya, Alas Purwo juga sering dikaitkan dengan sosok Bung Karno. Ya, banyak cerita tentang sang proklamator yang dikisahkan sering datang ke Alas Purwo. Tujuannya sendiri adalah untuk bertapa memikirkan bangsanya. Tak hanya hal itu, Bung Karno katanya juga bersemedi untuk melakukan kontak dengan sang penguasa pantai selatan alias Nyi Roro Kidul, tujuannya untuk mendapatkan kejayaan. Tapi tentu saja cerita ini masih menjadi bualan belaka. Lantaran tak pernah ada bukti dan Pak Karno pun tak berbicara soal Alas Purwo. Dan yang keempat adalah Alas Purwo merupakan kerajaan jin terbesar. Salah satu hal yang dikenal masyarakat soal tempat ini adalah tentang cerita kalau Alas Purwo merupakan daerah di mana kerajaan jin berdiri. Menurut cerita, kerajaan jinnya sangat luar biasa, sangat megah, dan sangat ramai. Bagi yang punya mata batin, katanya bisa melihat kerajaan ini. Jadi, bagi kalian semua yang memiliki mata batin, bisa langsung kalian intip ya. Wow. Entah apakah semua ini benar atau tidak, tapi rumor tersebut memang sudah sangat melekat dengan Alas Purwo. Mungkin saja anggapan ini muncul karena Alas Purwo sendiri identik dengan kemagisannya. Maka kemudian orang-orang menghubungkan hal tersebut. Dan yang kelima, Alas Purwo memiliki puluhan gua.
Kalau dilihat dari foto-foto di internet, Alas Purwo terlihat sama seperti hutan-hutan biasanya, memiliki banyak pohon dan sangat lebat. Tapi, jika kita bisa masuk ke dalamnya, ternyata tempat itu menunjukkan beberapa banyak pemandangan yang beragam. Salah satunya adalah terdapat banyak gua-gua yang tersebar di segala penjuru hutan. Ada yang mengatakan setidaknya Alas Purwo memiliki 40 buah gua, dan masing-masing gua tersebut diyakini memiliki penunggu, entah itu penunggu tak kasat mata ataupun penunggu sebangsa jin. Penggunaan gua-gua tersebut biasanya sering digunakan untuk tempat bertapa atau bersemedi orang-orang yang mengamalkan ilmu gaib. Mungkin sudah ratusan tahun Alas Purwo berdiri, namun hingga saat ini kemisteriusannya masih belum benar-benar terpecahkan. Bahkan, pamor keangkerannya masih tetap terjaga. Terbukti, masih banyak orang-orang yang percaya akan cerita-cerita mistis di sana. Dan banyak masyarakat yang ogah ketika ditantang untuk masuk ke dalam Alas Purwo. Untuk kalian sendiri, apakah kalian berani untuk mencoba? Hey! Nah, tadi merupakan kisah-kisah misterius yang ada di Alas Purwo. Dan tempat misterius yang kedua adalah Gunung Semeru. Di balik megahnya Gunung Semeru, tersimpan keindahan panorama dan misteri-misteri yang sulit dipecahkan. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi dan menjadi salah satu incaran pendaki untuk mencapai puncaknya Mahameru. Gunung dengan puncak tertinggi ini menyimpan berbagai macam misteri yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Berikut ini beberapa misteri yang berkaitan dengan Gunung Semeru. Yang pertama, Arkopodo. Arkopodo merupakan tanjakan terakhir puncak Mahameru. Menurut kabar beredar, terdapat dua patung yang dianggap sebagai jelmaan prajurit Majapahit. Keberadaan dua patung kembar ini masih menjadi misteri, karena tidak semua pendaki mampu melihat langsung dua arca ini. Bahkan terhembus kabar bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat patung kembar ini. Banyak perbedaan pendapat dari pendaki yang sudah melihat patung tersebut. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat patung tersebut dalam keadaan berdiri. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka melihat posisi patung tersebut sedang duduk. Bahkan, para pendaki yang melihat bersamaan patung tersebut juga memiliki perbedaan pendapat. Ada pula versi lain yang mengatakan bahwa patung tersebut terlihat seperti patung anak-anak. Namun versi lain mengatakan bahwa patung tersebut terlihat seperti raksasa. Dan yang kedua, In Memoriam kawasan Kelik. Kelik merupakan salah satu kawasan di Gunung Semeru. Banyak batu in memoriam dari orang-orang yang meninggal di Semeru dipajang di kawasan Kelik ini. Sekilas kawasan ini memang nampak seperti biasa-biasa saja. Namun, yang membuat Kelik dianggap sebagai kawasan angker di Semeru adalah banyaknya kasus kesurupan yang terjadi di Kelik. Korbannya bisa siapa saja, baik pria maupun wanita. Roh yang masuk ke dalam tubuh korban bisa merupakan roh dari manusia maupun binatang puncak Mahameru. Dan puncak Mahameru dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para dewa. Dan yang ketiga, Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo berada pada ketinggian 2.400 meter dari permukaan air laut. Memiliki luas 15 hektar, danau ini merupakan tempat paling favorit bagi para pendaki yang hendak mencapai puncak Mahameru. Kebanyakan dari mereka transit di sekitar area ini sebelum melanjutkan perjalanan. Para pendaki biasanya bermalam di sekitar danau dengan mendirikan sebuah tenda. Namun, di balik keindahan yang disajikan tersebut, Danau Ranukumbolo juga menyimpan berbagai macam kisah, terutama cerita-cerita yang berbau misteri. Konon, danau yang di kala pagi dan siang hari tampak amazing ini, jika malam berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Sehingga banyak sekali peringatan tertulis maupun tidak tertulis yang wajib dipatuhi. Mulai dari aturan jarak mendirikan tenda, hingga pesan berantai agar para pendaki tetap berhati-hati. Tidak keluar tenda setelah maghrib tiba, apalagi sampai merambah hutan di sekitarnya. Danau Ranukumbolo memang masih terkenal angker dan dipercaya banyak penunggunya.
Salah satu penunggu yang sering muncul adalah seorang perempuan cantik yang biasa disebut Nyai Dewi. Selain itu, masih banyak hantu yang berkeliaran di daerah tersebut ketika malam tiba. Misteri lainnya yang berkenaan dengan Sang Dewi, para pendaki dilarang memancing di area Ranuk Bolo tersebut. Sebab Sang Dewi kerap menjelma menjadi ikan mas di danau tersebut. Dan barang siapa yang melanggar peringatan tersebut, maka akan mendapatkan sebuah musibah. Entah itu hilang, tenggelam, atau kesurupan. Dan yang keempat adalah misteri pesan juru kunci Gunung Semeru, yakni Mbah Dipo. Seperti halnya Gunung Merapi yang memiliki Mbah Marijan sebagai juru kuncinya, Gunung Semeru pun memiliki juru kunci, yakni Mbah Dipo. Ketika Gunung Semeru meletus, orang-orang yang tinggal di daerah Gunung Semeru justru lebih percaya kepada Mbah Dipo daripada peringatan dari pemerintah. Sayangnya, Mbah Dipo telah berpulang. Sebelum ia meninggal, Mbah Dipo berwasiat bahwa jika nanti kalau Gunung Semeru meletus, larilah ke arah sungai. Entah apa yang dimaksud yang terkandung dalam wasiat tersebut, sampai saat ini kebenaran tentang wasiat itu masih belum bisa terpecahkan. Dan yang ketiga, hutan terangker atau hutan yang masih menjadi misteri di Jawa Timur, salah satunya adalah hutan Baluran yang ada di Banyuwangi. Bagi kalian yang pernah menuju Bali menggunakan jalur darat, maka kalian akan melewati dua jalur, yakni jalur hutan Baluran dan jalur Gunung Kemelintir. Dan jalur Gunung Gumitir. Kedua jalur tersebut sama-sama melewati hutan. Namun, hutan di Gunung Gumitir tidak sepanjang ada di hutan Baluran. Hutan Baluran juga dikenal sebagai Afrika Van Java. Ini memang terkenal keindahannya. Di balik keindahannya tersebut, ada tempat yang membuat penduduk sekitar tidak cukup berani untuk mendekat, yaitu terkenal sebagai Curah Tangis atau Jurang Tangis. Menurut Ki Ageng Wangsa Dirja, terkait keberadaan Curah Tangis, konon ada kisah misteri yang selama ini selalu meminta korban. Di antaranya seperti bus pariwisata yang ditabrak oleh trailer, tabrakan beruntun, atau kecelakaan-kecelakaan lainnya yang sudah tidak dapat dihitung dengan jari lagi. Angkernya curah tangis yang selalu memakan korban pelintas memang berkaitan erat dengan sebuah mistis. Sekitar 200 tahun silam, ada sebuah kisah tragis yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Konon, ada gadis cantik yang bernama Dewi Taroro. Dewi tersebut dianiaya oleh pacarnya sendiri, sampai-sampai ia dilempar ke dalam jurang dan sekarang dinamai sebagai Curah Tangis. Pada waktu itu, Dewi Taroro telah diajak jalan-jalan oleh kekasihnya. Ketika sang Dewi berdiri tepat di tepi jurang, tiba-tiba kekasihnya mendorong dia. Dari kejadian tersebut, kepala Dewi Taroro diketahui terpecah karena telah terbentur oleh bebatuan. Ketika masyarakat hendak mengangkat jasadnya, dengan pelan-pelan tapi pasti, jasad Dewi Taroro menghilang tanpa jejak. Oleh karena cerita tersebut, masyarakat mempercayai bahwa angkernya curah tangis ditandai sebagai dendamnya Dewi Taroro. Dan dari cerita tersebut, bukanlah hal yang mengherankan jika curah tangis terkenal angker dan selalu meminta korban. Banyak kejadian beraneka ragam yang sudah terjadi di curah tangis tersebut. Ada kalanya, jalan itu terlihat lurus padahal sebenarnya itu adalah tikungan. Bahkan juga ada, sewaktu melewati jalur tersebut, tiba-tiba ada seorang perempuan yang akan menyeberang di tengah jalan. Ada juga peristiwa yang dialami oleh seorang pengendara. Ketika memasuki kawasan tersebut, tiba-tiba lampu kendaraannya mati sendiri. Dan juga ada beberapa pengendara lain yang mengatakan bahwa ketika melewati jalur tersebut, mesin kendaraannya juga mati dengan tiba-tiba. Dan masih banyak kejadian tragis dan misteri yang pernah terjadi di Curah Tangis. Sehingga banyak yang mempercayai jika ada kecelakaan yang sampai mengakibatkan pengendaranya meninggal, dipercayai bahwa itu adalah tumbal atau dendam si penjaga curah tangis tersebut, yakni Dewi Taroro. Ada kalanya suara tangis yang kerap terdengar, bahkan kadang ada bayangan seorang dara yang berkelebat di sekitar jurang tersebut, sehingga jurang tersebut dinamai Curah Tangis.
Nah, ada pendapat lain dari Mbah Sulaiman yang mengaku kurang tertarik menceritakan Dewi Taroro, melainkan dia percaya bahwa angkernya curah tangis ini sebagai kisah tentang peristiwa yang memilukan bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya, yakni semasa meledaknya G30 SPKI sekitar tahun 1965 karena curah tangis merupakan tempat pembuangan mayat-mayat. Saat itu, banyak mayat-mayat yang dicap sebagai PKI yang dibunuh dan dilemparkan ke dalam jurang tersebut. Jumlahnya pun tidak ratusan lagi, bahkan mungkin bisa ribuan mayat yang telah dibuang. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1980-an juga ada peristiwa yang tak kalah mengerikan, yakni adanya operasi Petrus atau penembak misterius yang sasarannya para pejabat dan orang-orang yang dicurigai sebagai tukang teluh. Bahkan para korban Petrus tidak hanya dibuang dan dilempar ke dasar jurang, namun juga tergeletak sepanjang ruas kiri dan kanan jalan hutan Baluran. Dan pada masing-masing jasad terdapat uang 5.000 di dalam sakunya, seolah-olah sengaja disiapkan untuk ongkos pemakaman. Jadi, jangan heran kalau di sepanjang jalan hutan Baluran, terutama curah tangis, kelihatan angker serta banyak terjadi kecelakaan dan selalu meminta korban. Nah, itu tadi beberapa tempat yang masih terkenal misterius di daerah Jawa Timur. Nah, bagi kalian yang memiliki pendapat berbeda atau masukan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani channel ini. Jangan lupa tetap dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, oke? Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Bye-bye.